Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Adisti dari kelas 2A dengan NIM 104431. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan diagnosa kombustian grade 2 di ruangan Nyimas Gandasari 3, RST Gunung Jati, Cirebon. Pengertian, kombustion adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh paparan sumber panas. Selain itu, kombustion sering juga karena cairan atau benda padat yang menghasilkan panas. Gejala yang dialami pasien kombustion yaitu melepuh, pembengkakan, dan kulit mengelupas. Gejala ini sering memburuk selama beberapa jam atau hari pertama setelah cedera. Kemudian untuk etiologinya yaitu ada luka bakar suhu tinggi. Luka bakar suhu tinggi ini biasanya berupa karena gas, cairan, bahan padat, atau luka bakar air minum biasanya disebabkan oleh air panas. Kemudian ada luka bakar sengatan, berupa dari sengatan listrik yang menyebabkan kerusakan yang disebabkan karena arus listrik. Kemudian ada luka bakar bahan kimia. Luka bakar bahan kimia biasanya disebabkan oleh asam kuat atau alkali. Kemudian ada luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan karena terpapar dengan sumber radioaktif. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama yaitu grade 1, kerusakan pada epidermis kulit, kering, kemerahan, nyeri sekali, sembuh dalam 3-7 hari, tidak ada jaringan parut. Kemudian untuk grade 2, kerusakan pada epidermis dan dermis. Untuk grade 3-nya itu kerusakan pada semua lapisan kulit, tidak ada nyeri, luka merah, keputihan, dan hitam keabu-abuan. Kemudian untuk patofisiologi, terjadinya nyeri berkaitan dengan sumber luka bakar, berkaitan erat dengan adanya resporter dan adanya rangsangan reseptor nyeri yang dimaksud dengan nociceptor. Kemudian untuk reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulus atau rangsangan. Kemudian ini ada pathway-nya. Selanjutnya itu ada proses keperawatan. Proses keperawatan terdiri dari identitas pasien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik. Untuk rumusan diagnosanya yaitu ada 3, nyeri akut berhubungan dengan agen pancara fisik, kemudian gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi, kemudian ada resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur. Yang saya ambil hanya nyeri akut berhubungan dengan agen pancara fisik. Kemudian ini untuk intervensi keperawatan. Ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Kemudian SLKI-nya setelah dilakukan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Untuk SLKI-nya ada observasi, identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri non-verbal, identifikasi faktor yang memperberat dan mempengaruhi nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, kemudian identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, ada monitor keberhasilan terapi, kemudian ada monitor efek samping. Yang kedua yaitu ada teraptik. Berikan teknik non farmakologi seperti tarik nafas dalam, kemudian ada edukasinya yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kemudian ada kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analitik jika perlu. Kemudian ada tinjauan kasus. Diawali dengan pengkajian. Klien atas nama anak N dengan usia 15 tahun, 8 bulan 24 hari, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, kebangsaan Indonesia, alamatnya di Cirebon, tanggal masuk 9 Juli 2024, diagnosa medisnya kombustion grade 2. Nyeri disebabkan karena luka post-operasi. Pasien mengatakan nyeri timbul pada saat bergerak dan beraktivitas, hilang pada saat tidak beraktivitas. Untuk kualitasnya, pasien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Kemudian pasien mengatakan nyeri yang dirasakan berada di daerah punggung kiri dan di lutut sebelah kiri. Untuk skala nyerinya 6,
dari 1 sampai 10, nyeri sedang. Nyeri yang dirasakan tersebut hilang timbul. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum kompos mentis, pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah 115/80 mmHg, nadinya 92 kali per menit, napasan 26 kali per menit. Untuk saturasi oksigennya 96%, untuk suhunya 36,6 derajat Celcius, untuk berat badannya 51 kg, tinggi badan 154 cm. Untuk kepala simetris, tidak ada kelainan, mata simetris, konjungtiva tidak anemis, telinga fungsi pendengaran normal. Mulut dan hidung, frekuensi nafas normal, mukosa kulit baik, tidak ada sekret. Untuk leher tidak ada kelainan, dada dan punggung simetris, tidak ada kelainan di punggung kiri, terdapat luka pos operasi. Kemudian pada abdomen tampak simetris, tidak ada kelainan. Untuk tulang belakang dan ekstremitas. Ekstremitas atas ada luka tersiram air panas di daerah pergelangan tangan, terpasang infus NaCl. Untuk ekstremitas bawah tidak ada kelainan, simetris, terdapat luka di daerah lutut kiri dan kanannya. Untuk genitalia tidak terkaji. Untuk penata laksanaannya ini ada infus NaCl dengan rutenya IV, aturannya 500 cc, dengan fungsi meringankan gejala gangguan pernapasan dengan bertindak sebagai antioksidan dan ekspektoran. Kemudian ada keterolak juga. Ini keterolaknya rutenya IV atau intravena dengan dosis atau aturan pakai 2 kali 1 ampul. Ini tujuannya untuk mengobati nyeri hebat dan sedang. Untuk ranitidinnya sama IV juga 2 kali 1 ampul untuk mengobati radang saluran atas. Untuk antrain IV 2 kali 1 ampul untuk meringankan rasa sakit saat operasi. Yang terakhir ada ceftriaxone IV 2 kali 1 gram mengatasi infeksi bakteri. Kemudian ini ada analisa data. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada bagian luka pas operasi. Terus klien mengatakan nyeri timbul pada saat bergerak, seperti ditusuk-tusuk, nyeri post operasi debridement. Kemudian skalanya 6. Untuk waktu nyerinya hilang timbul. Kemudian untuk DO-nya klien tampak meringis, klien tampak menahan nyeri, klien tampak lemas dan lesu. Ada tekanan darah 125/mmHg, nadi 92 kali per menit, suhu 36 kali 6 derajat Celcius, untuk respirasi 26 kali per menit. Kemudian untuk etiologinya luka bakar grade 2, ini kemudian dilakukan operasi debridement, kemudian menyebabkan menstimulus monitor nyeri, kemudian menstimulus relaksasi nyeri yang menyebabkan nyeri akut. Misal keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk diagnosa keperawatannya, nyeri akut, tanggal teratasinya 12 Juni 2024. Untuk intervensinya nyeri akut, setelah dilakukan asal keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, kemudian gelisah menurun. Untuk manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, kualitas, identitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri. Untuk teraptiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ini ada implementasinya. Ini implementasi hari kedua. Kemudian evaluasinya didapat pada tanggal 13 Juli 2024. Klien mengatakan nyeri berkurang, tetapi terkadang muncul lagi. Klien sudah mengerti dengan cara teknik relaksasi jika nyeri timbul kembali. Untuk objektifnya, meringis menurun, gelisah menurun. Dengan tanda-tanda vital sebagai berikut, masalah telah teratasi. Untuk P-nya intervensi dihentikan, untuk Q-nya implementasi dihentikan, untuk evaluasinya pasien direncanakan pulang oleh DPJP. Untuk kesimpulannya, adapun hasil asuhan keperawatan pada klien yang didapatkan dari pengkajian pengertian diagnosa keperawatan, menentukan rencana keperawatan, melakukan implementasi dan evaluasi, yaitu
Pengkajian berdasarkan pengkajian pada Nyonya N tanggal 11 Juni 2024 dengan combustion graduate diperoleh data yaitu nyeri pada kulit yang terusap air panas dari termos yang pecah. Diagnosa keperawatan berdasarkan hasil data pengkajian yang telah dilakukan dirumuskan diagnosa keperawatan pada anak N dengan combustion graduate diperoleh data yaitu nyeri akut, gangguan integritas kulit, dan resiko infeksi. Rencana keperawatan yang sudah ditegakkan disesuaikan dengan diagnosa yang telah ditegakkan. Implementasi keperawatan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan sesuai dengan rencana pada teori. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.